Buku, Oke. Iya. Pak Jiwono, selamat siang. Esra, selamat siang dari Bandung nih Esra. Selamat siang. AC siapa ya? AC. AC-nya udah dingin. Pada pakai inisial nih kayak mau misterius gitu. Tuh, Bu Esther sudah nyambung, Bu Esther. Halo. Weser, sabas. Hasil. Berhasil, sekarang udah bisa kamera ya. Sebelumnya suaranya aja, Bu Esther. Sabas. Sekarang udah bisa. Buka cam. Kemajuan. AC siapa sih, Bu Marta? Nanti Oh, kita tebak-tebakan ya. coba-cobakan. Yang bisa dapat hadiah. Itu ada Pak Juwono. Pak Juwono Pak Jiwono. sama Ibu Esther kita Ani. dipisahkan oleh Zoom nih. Sama nih aku sama Pak Benda nih bisa kamar. Hana siapa nih? Hana Mei Apa? connecting. Hana ya. Di sana jam berapa, Bu? 11 jam 1.06 ya? Ya, jam Sini 1. jam 11. Iya. Selamat siang Bu Hana. Selamat siang Bu Anik. Selamat Ya, siang, Bu Ani. Bu Anik belum yang. Nah, Bu Anik. Connecting. Halo Bu Anik. Hai, selamat siang. Selamat Siang siang. menjelang sore. Siang, Bu Ani. Apa kabar, Bu Ani? Hai, luar biasa. Ini sesepuh kita ini. Udah sesepuh. Sesepuh. Kapan onsite nih? Dia nih udah rindu. Desember, Rindu Bu. ketemu. Rindu Desember tatap kita muka. onsite. Iya, Kapan? Desember jam 10 itu onsite. Tanggal 10 ya? Iya, ya, Bu. Hari apa itu? Hari apa? Hari Sabtu. Sabtu. Oh, setiap Sabtu sekarang. Ya. Enggak, onsite-nya jam 10 nanti, Bu. Desember khusus tuh. Temu kangen. Oh, temu kangen aja. Ada ini sih, ada ya temu kangen sambil ini. Ada nyanyi, ada ibadah dikit ya, ibadah kecil. Ada acara dong, Bu. Ya. Udah lama ya gitu. Kayaknya mungkin Marta mulai aja kali ya, Marta sudah jam Iya. 1 lebih. Oke. Iya. Oke, kalau begitu. Iya, Mari kita silakan, Bu. mulai ya. Selamat siang, menjelang sore, Bapak Ibu semua. Senang ketemu ini dari Jakarta sampai mana? Ada yang Bandung, Purwokerto, Pak Pendeta dari Yogyakarta sampai ke Amerika ya kayak mau Bu Mahda nungguin anaknya. Luar biasa ini. Kita seluruh dunia ini bukan hanya Indonesia ya, senang bisa ketemu dan kita mau mulai KD kita temanya ini gerejaku rumah keduaku ini apa ya pengertiannya. Nah sekarang kita mau buka dengan lagu judulnya kita masuk rumahnya lah. Kalau rumah Tuhan biasanya rumah ada gedungnya. Kalau kita di Zoom ini pengertian baru rumah Tuhan tidak dibatasi tembok dan waktu ya. Tapi di mana Tuhan berada, ada di hati kita, itu adalah rumahnya. Mari kita menyanyi lagu, kita masuk rumah Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah.
Sembahlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka persekutuan kita, ibadah kita dengan doa, minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu, ke dalam rumah-Mu, di mana Engkau hadir, tidak dibatasi dengan dinding rumah, bangunan, tapi di mana Engkau berada. Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, dan kami mau memuliakan nama Tuhan. Biarlah kerinduan kami untuk bersekutu bersama saudara kami seiman, kerinduan kami memuji nama-Mu, dan kerinduan kami mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau yang pimpin, siapkan hati kami yakin Roh Kudus yang menyentuh hati kami, menyiapkan jalannya acara dari awal hingga akhir, dan biarlah kami mendapat berkat, kami juga membagi berkat, tali kasih dengan saudara-saudara kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, tadi kita bilang kita masuk ke dalam rumahnya, yaitu hadiratnya. Dan kita jauh-jauh ya, tapi mau rasa dekat. Nah ini lagu ini bilang kita diikat oleh kasih Allah. Jadi walaupun jauh, kotanya beda, tempatnya beda, waktunya juga beda, ada yang siang, ada yang malam ya. Tapi kita diikat oleh kasih-Nya. Kita mau dengar menyanyikan pujian ini, biarlah kasih Tuhan mengikat hati kita sehingga terasa hangat ya. Mari kita panitia, kita nyanyikan lagu ini bersama. Bu, nggak dengar suaranya? Mute, Bu Marta. Ya. Alah, udah ditekan. Ternyata tidak tertekan. Udah seru-seru ngomongnya ya, mau memperkenalkan Pak Hamdani yang akan memberikan kesaksian. Kalau yang belum kenal ya boleh tanya. Ini kok ya kebetulan suamiku katanya panitia ini satu paket karena ngomongnya soal rumah katanya ya. Tapi apa maksudnya? Mari kita dengarkan kesaksian dari Pak Hamdani. Ya, terima kasih Bu Marta, istriku. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua. Salam kenal buat yang baru ketemu dengan saya, nama saya Hamdani. Pak Pendeta Paulus juga baru pertama kali kita ketemu ya Pak di ruangan Zoom ini. Walaupun nama Bapak udah sering didengar. Juga saudara-saudara, Bapak-Bapak, Ibu dan di lain kota dari Purwokerto ya, mungkin salam kenal buat yang baru pertama kali ketemu. Jadi ya saya terima kasih dapat kesempatan untuk sharing gitu, untuk sharing. Walaupun sharingnya berat Bapak Ibu. Jujur aja, waktu dapat tugas dari Bu Hera ini yang sering memberi tugas kepada saya. Sampai Jumat kemarin Bapak Ibu saya masih sulit menemukan apa ya yang baik saya kira-kira Tuhan apa yang baik yang bisa saya sampaikan di persekutuan dewasa ini. Karena tema kali ini gerejaku rumah keduaku itu kan
gampang diucapkan ya. Ya, gampang sekali diucapkan. Ya, pada kenyataannya kan maksudnya begini. Kenyataannya kan banyak juga jemaat kita yang keluar dari GKI Puri. Ya, dan sehingga bisa dibilang kan mereka keluar dari rumah kedua itu, ya. Sudah mungkin merasa nggak feel at home, nggak merasa nggak merasa Puri sebagai rumah mereka. Tetapi apapun alasannya, bersyukur kalau mereka nggak pindah ke iman yang lain ya. Yang masih pindah ke gereja lain kan berarti kita masih bersyukur ya. Seperti kasus anak udah besar pindah gereja karena menikah misalnya, kan kita bersyukur ya. Nggak apa-apa itu kan. Atau ada yang sudah keluar dari rumah ini karena pindah rumah misalnya. Ya kan nggak apa-apa juga. Misalkan dari Puri pindah ke Gading Serpong kan pindah gereja itu sebenarnya kan bukan tanda kutip bukan dosa ya. Karena ikatan berjemaat itu bukan seperti ikatan nikah ya. Kalau di ikatan nikah kan nggak boleh cerai ya. Ya kalau cuma pindah kerja ya rasanya kelewatan ya kalau orang cerai gara-gara pindah kerja. Rasanya nggak begitu. Atau pindah pekerjaan atau pindah lain-lain. Nah, kami sekeluarga, nama saya Hamdani, istri saya Marta, Jonathan, anak kami dikaruniai 2 anak, Daniel dan Melvin. Kami pertama kali menginjakan kaki di GKI Puri itu tahun 2000, Bapak Ibu, kurang lebih ya. Saya sekarang udah banyak lost time. Katanya saya nggak tahu ini ada fenomena baru. Kita zaman gara-gara COVID ini kita lost track of time gitu. Begitu katanya. Sejak kami pindah ke Permata Buana. Permata Buana itu dekat kebetulan dengan Puri. Sebelumnya kami bergereja di gereja yang cukup besar di situ. Di Puri ya, ada sekolah IPK, di belakangnya ada GKY, Gereja Kristus Yesus. Itu kenapa? Karena cukup dekat dan terlihat gitu. Namun kami akhirnya tahu bahwa ada GKI Puri ya. Ini gereja yang lama ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pernah di gereja lama. Gereja yang di depan dulu di depan itu ada warung ketoprak Bang Herman. Ya, ketupat sayurnya Bang Dul. Itu persis di depan gereja. Persis di depan gereja. Nah, kami di situ lagi makan, ketemu Pendeta Untung. Ya, kelihatannya dia lagi makan juga gitu. Saya lupa waktu itu kejadian. Tapi kami sempat ngobrol gitu. Ngobrol akhirnya ya udah kami kebaktian di GKI Puri. Itu pertama kali. Akhirnya kami ikut kebaktian di GKI Puri dan merasakan sambutan yang hangat ya. Sambutan yang hangat ya karena gerejanya kecil ya. Waktu itu gereja di Puri kan satu rumah ya, sebelah poliklinik itu. Rumahan gitu sampai akhirnya ya setelah kami atestasi gitu ya dan bersyukur atas anugerah Tuhan saya juga dipilih menjadi penatua setelah 2 tahun jadi anggota. Juga kedua anak kami sudah anggota SIDI GKI Puri. Ya rasanya ini sudah seperti jalan Tuhan ya. Tuhan yang pilihkan kami untuk masuk ke GKI Puri gitu. Ya. Tapi kan pertanyaannya dalam hal ini mengapa GKI Puri? Kan why kami memilih GKI Puri? Atau kenapa kami di GKI Puri gitu? Kenapa Tuhan kok ini kami ke GKI Puri gitu ya? Dan merasakan sebagai keluarga besar dari GKI Puri. Ya mungkin ada Bapak Ibu bukan anggota GKI Puri, mohon maaf, tapi mungkin Bapak Ibu bisa mengasosiasikannya dengan mengapa Bapak Ibu anggota gereja yang sekarang misalnya. Mengapa? Saya dan istri, puji Tuhan, sejak remaja, pemuda, dianugerahi Tuhan sudah aktif di gereja masing-masing. Jadi kebetulan Bu Marta, istri saya ini aktif dari GKI Kuitang, saya dari Gereja Kristus Ketapang. Jadi sampai kuliah kami ikut aktif dalam pelayanan kampus. Nah, kebetulan kampus kami sama-sama di IPB itu, Institut Pertanian Bogor. Itu sama-sama melayani dan di kampus itu IPB itu persekutuan mahasiswanya cukup aktif, banyak menyediakan ladang pelayanan. Jadi komisi-komisi gitu. Ya ada komisi yang melayani panti asuhan, komisi yang melayani sekolah minggu gitu ya. Kami melayani di sekolah-sekolah. Nah, dan kami sadar betul bahwa memang iya ya setelah kami terjun gitu ke dunia sekarang, setelah lulus, kami sadar memang gereja ini gak ada yang sempurna di dunia ini. Yang ada hanya gereja yang menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan atau tidak. Ada gereja-gereja yang cara memujinya
Ya aja cara memuji. Kalau di gereja Pak Paulus tadi kan di gereja Gejayan cara beribadahnya tadi katanya ada 4 macam gitu ya. Kita sadar bahwa ada gereja-gereja yang cara memujinya itu, cara bernyanyi atau beribadahnya lebih ekspresif, lebih emosional ya. Kalau GKI Puri kan enggak ya. GKI Puri mungkin lebih konservatif gitu. Ya, lebih hikmat katanya gitu ya, lebih rasional. Tapi kalau kata orang bule itu begini, lebih stiff upper lips gitu. Jadi kayak apa ya? Lebih menahan emosi gitu. Ya coba aja kalau di gereja di Puri. Lagunya gembira juga gitu aja. Nggak ada ekspresinya gitu. Nah, kalau cari ukuran gereja yang seperti itu, ya mungkin kami nggak di Puri waktu itu. Kalau carinya hanya melihat yang seperti itu. Tapi rasanya soal berjemaat itu kan bukan soal hanya tata cara beribadah minggu. Jadi ada yang lebih penting dari itu. Ya walaupun Puri, saya melihat sekarang kita di GKI Puri dengan gedung yang baru juga sudah mulai seperti merevitalisasi ya ibadah gitu ya. Seperti yang jadi ibadah minggu itu benar-benar dipersiapkan dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi itu juga satu hal yang positif ya. Nah, jadi rasanya ada hal lain yang membuat kami apa istilahnya ya, tetap sampai sekarang kami masih di Puri gitu. Bukan karena kami mau pindah, enggak. Tetapi kami berani mengatakan, enggak bombastis ya, bahwa Puri jadi rumah kedua kita gitu ya. Karena nyatanya memang Puri jadi tempat kami melayani ya bersama keluarga, bersama membangunnya bersama-sama gitu. Yang merasa menjadi bagian dari seluruh jemaat di Puri. Jadi why Puri? Mengapa GKI Puri gitu? Jadi pertama menurut kami GKI Puri adalah gereja yang percaya dan berpegang pada ajaran firman Tuhan, ajaran Alkitab. Firman Allah, ini yang saya kira yang paling penting. Yang tercermin dalam pengakuan iman rasuli. Satu Allah, ya kan? Bapa, satu Tuhan, Tuhan Yesus. Satu Roh Kudus. Nah, ini paling penting rasanya. Karena seperti dalam keluarga inilah ikatan. Kalau keluarga kan ikatan darah ya. Ikatan darah yang mempersatukan. Ini ikatan roh. Ikatan Roh Kudus yang mempersatukan kita. Walaupun tadinya kita nggak saling kenal. Walaupun kita nggak saling kenal, tapi ada Roh Kudus membuat kita, kita saling mengenal dalam iman. Dan lewat Roh Kudus kita dipersatukan. Nah, khusus di Puri rasanya ini Roh Kudus mempersatukan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, why Puri? Ya menurut kami GKI Puri dalam segala ketidaksempurnaannya itu selalu berusaha mempraktekkan kasih Kristus yang dinyatakan lewat perbuatan. Nggak sempurna pasti. Itu lewat pelawatan, lewat pelayanan diakonia, ya, lewat ada poliklinik, lewat pelayanan posyandu, ya. Ya posyandu yang mungkin Bapak Ibu baru dengar, tapi pelayanan posyandu GKI Puri cukup banyak ya seperti itu. Menyentuh masyarakat sekitar, ada pelayanan beasiswa, mendoakan yang sakit ya dan lain-lain ya. Buat kami ini salah satu ciri gereja yang buat kami ini sehat sekali, menjalankan gereja yang punya misi gitu. Yang menjalankan misi Allah membagikan kabar baik. Belum sempurna pasti, karena seperti keluarga kan kita di GKI Puri juga tetap aja banyak selisih pendapat gitu ya. Mungkin ada yang ya berantem gitu ya, bukan secara fisik ya. Atau bahasa positifnya berdinamika bergereja gitu ya. Bahasa positifnya. Ya ada aja gitu perbedaan pendapat. Tapi menurut saya GKI Puri dalam hal itu sangat resilient dalam hal ini. Ada dan mau berubah menjadi lebih baik. Mau berproses gitu. Bahkan membuat jemaat mau jadi berkat gitu. Nah, bahkan dalam ada satu persekutuan saya pernah ikut, ini yang saya paling ingat ya. Saya paling ingat sebelum pandemi lah. Itu ada seorang ibu, orangnya hadir di sini kok. Orangnya hadir, itu yang menyuruh-nyuruh saya itu, yang memberi tugas saya itu. Dia bahkan mempraktekkan bagaimana meminta maaf di depan umum gitu. Di depan yang lain, saya minta maaf gitu. Dan saling memaafkan gitu di dalam persekutuan gitu. Itu indah sekali saling memaafkan gitu.
Walaupun ya memang kita tahu ya, yang punya akar pahit sih tetap ada aja ya mungkin ya. Ya karena begitulah kita nih memang kumpulan orang berdosa. Ya, kita kan semua orang berdosa yang dianugerahi Tuhan untuk apa ya? Dianugerahi Tuhan untuk ya dengan rendah hati lewat persekutuan dan pelayanan kita tuh saling menerima dan saling belajar, saling memberi, mengampuni gitu. Ya rasanya di GKI Puri itu seperti itu. Walaupun GKI Puri saya rasa masih perlu terus mengevaluasi diri, apakah kita betul melakukan semuanya itu karena kasih Tuhan? Kan kasih Tuhan, kasih Kristus kepada kita dan kepada sesama. Atau cuma rutin, udah tugas gue gitu, udah kewajiban aja, berbuat baik kan kewajiban. Apakah karena kasih gitu? Ya itu evaluasi kita. Rasanya kami merasa GKI Puri seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kesaksiannya nggak panjang. Ya, kenapa Puri? Ya, karena yang hadir di Puri ini cukup beragam. Di kita ini aja sekarang cukup beragam ya. Beragam etnis ya, ada Tionghoa, ada Jawa, Batak, Timor, Toraja, Manado ya, Sunda ya. Ada yang datang ke gereja naik mobil, naik motor, naik ojek ya. Dari kalangan yang berada sampai yang biasa-biasa saja, yang kurang berada, yang rumahnya pun masih ngontrak gitu ya. Dan sekalipun gedungnya masih tinggi, tetapi nggak memberikan apa yang nggak menakutkan gitu ya, nggak menyurutkan orang untuk hadir dari semua kalangan kita. Ya berarti kan ada sesuatu yang membuat tidak seperti itu. Karena kan gereja bukan gedungnya mestinya kan gitu ya. Ya mudah-mudahan Puri seperti itu. Karena orang-orangnya welcoming gitu. Kelihatannya bagian pemerhati, penyambutan juga penting perannya. Dan bermacam-macamnya, beragam-beragamnya kita di sini. Dari semua etnis itu, yang ada itu kita membuat, buat saya ini sangat baik bagi kita. Kita kan GKI ya, Gereja Kristen Indonesia gitu. Jadi kita mengindonesia gitu. Kita saling mengenal budaya yang berbeda, saling menerima gitu ya. Apalagi ke depan ya nanti mungkin pembinaan kita di Puri ada kelompok-kelompok kecil gitu ya. Oh, itu makin lebih dekat lagi belajar firman Tuhan dalam suasana yang lebih bersahabat, makin dalam. Ya doa saya semoga GKI Puri makin baik, makin menyatukan kita ya dalam kasih Tuhan. Nanti seperti di keluarga ya, Bapak Ibu, menyatukan seperti di keluarga. Ada anak yang kaya, ada anak yang kurang kaya gitu. Ada anak yang kurang mampu, ya tetap diterima. Ya, tetap dibantu dengan tetap menghargai yang dibantu. Membantu istilahnya apa ya kalau boleh, membantu tanpa melukai harga diri yang dibantu gitu. Sama-sama apa ciptaan Tuhan yang sama, saudara, apalagi saudara dalam Tuhan. Saya merasa di Puri memberikan kesempatan seperti itu, kesempatan menjadi penatua, melayani semua, apalagi jika dipilih ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin demikian kesaksian yang bisa saya sharingkan. Wai Puri jadi rumah kedua. Ya, semoga persekutuan di Komisi Dewasa juga makin jadi berkat. Pengurusnya semangat-semangat. Ya, terus semangat, Tuhan berkati. Amin. Amin. Terima kasih banyak atas sharingnya Pak Hamdani. Dan kita mengaminkan gereja bukan gedungnya, dan juga bukan hanya penatua atau pendeta, tapi kita semua adalah gereja. Kita nyanyikan lagu ini, lagu sekolah minggu, yang dulu ikut sekolah minggu atau ngajar sekolah minggu. Aku gereja, kau pun gereja. Jadi kita semua adalah gereja di mana Tuhan berdiam dalam hati kita. Tapi itu kita juga yang membentuk gereja kita bersama untuk menjadi rumah kedua bagi kita dan juga saudara-saudara kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yang mau pakai gerak boleh, yang ekspresi boleh, yang mau diem-diem boleh ya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama
Ya, kita siap mau belajar dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Paulus Cahaya Purnama, biasa dipanggil Pak Paulus Lee. Selamat datang di persekutuan kami di gereja kami yang lewat Zoom ini, GKI Puri Indah. Pak Paulus Lee dari GKI Gejayan. Buat yang belum tahu, GKI Gejayan itu terletak di kota Yogyakarta. Kami keluarga dan keponakan-keponakan merasakan sekali beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi bergereja jemaat simpatisan satu kali hari Minggu ke gerejanya Pak Paulus Lee. Saya mempersilahkan Pak Paulus Lee untuk memperkenalkan diri dan selanjutnya kita akan mendengarkan firman. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga suara saya bisa didengar dengan baik. Dan kenalkan saya Paulus Lee, saya pendeta jemaat GKI Gejayan. Siang ini saya tidak akan berkhotbah ya. Karena ini kan Sabtu khotbah, biar minggu besok aja khotbahnya ya. Kita mau sharing-sharing saja. Saya akan mungkin membuka sharing dengan beberapa informasi. Nanti setelah itu teman-teman bisa bertanya jawab ya. Mungkin lebih hidup ya, karena temanya ini kan tema umum sekali. Pasti teman-teman punya pendapat juga. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu, tapi juga kami ingin belajar untuk menghayati gereja sebagai rumah kedua. Biarlah Tuhan menolong kami dalam percakapan, perbincangan, perenungan ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Nah teman-teman, saya izin share screen ya, supaya pembincangan kita efektif. Nah, semoga tayangan saya bisa dilihat dengan baik. Iya, oke. Nah, gerejaku rumah keduaku. Ya, saya kira teman-teman sepakat ya, gereja sebagai rumah atau rumah kedua. Rumah pertamanya tadi kan masing-masing kita sudah punya rumah pertama ya, yaitu rumah yang selama ini kita huni. Tapi saya ingin dasari dengan Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buah-buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, menarik karena kita itu dapat anugerah. Anugerahnya apa? Dipilih. Jadi kalau ada miliaran manusia di dunia, kita itu dipilih, terutama pada zaman ini, dipilih untuk apa? Dipilih untuk ditetapkan, atau dipilih untuk diberi tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Dan yang menarik lalu bagaimana supaya kita bisa menghasilkan buah, dan buahnya tetap berbuah terus. Ya tentu saja kalau namanya tanaman harus punya tempat atau tanah di mana dia tumbuh. Atau kalau kita menanam buah, ya harus ada perkebunannya, ya harus ada tempat environment-nya supaya kita bisa terus tumbuh sehat dan berbuah dan buahnya tetap. Nah, saya membayangkan gereja atau rumah juga, rumah tinggal kita masing-masing juga gereja kita masing-masing adalah perkebunan-perkebunan itu. Atau tanah-tanah itu yang menghasilkan yang menjadi satu kumpulan dari tanaman-tanaman, katakanlah begitu kalau itu kebun ya, tanaman-tanaman yang akan berbuah dan buahnya tetap baik, maksudnya tetap baik dan tetap banyak buahnya. Tadi kita mendengarkan kesaksian dari Pak Hamdani bahwa dia merasa gereja Puri memberi kesempatan untuk berbuah lebat ya, lewat pelayanan sosial, lewat poliklinik, macam-macam. Nah itu berarti gereja menjadi kesempatan kita bisa bisa mengekspresikan buah kita masing-masing. Dan cara kita mengeluarkan buah yang terbaik adalah dengan mengasihi seorang akan yang lain. Jadi kasih itu bukan hanya sikap, tapi juga cara hidup kita. Nah sebelum lebih lanjut, saya ingin tunjukkan bahwa gereja yang saya tunjukkan ini adalah bekas-bekas katakombe. Bekas katakombe itu bekas gua-gua untuk persembunyian orang-orang Kristen, khususnya di abad pertama dan kedua.
Kenapa ini mau saya tunjukkan? Saya ingin menunjukkan bahwa ternyata gereja itu bukan gedungnya. Kalau gereja sebagai rumah, ya lain ya. Kalau kita paham rumah kan bayangannya wah ini rumah yang nyaman ya. Oh, saya yakin rumahnya Bapak Ibu itu nyaman sekali ya. Mungkin sudah dibangun dengan arsitektur yang bagus, mungkin dengan fasilitas AC yang lengkap, mungkin dengan arsitektur yang hebat. Tetapi gereja bukan soal kenyamanan. Saya tadi sepakat dengan kesaksian Pak Hamdani. Ada gereja lain yang mungkin lebih besar, fasilitasnya lebih baik. Tetapi kita memilih gereja bukan karena semuanya itu. Tetapi gereja kita pilih karena kita menemukan komunitas atau kebersamaannya. Nah, katakombe ini menjadi saksi, yang menjadi saksi sejarah bahwa umat Kristen abad pertama dan kedua berkembang bukan karena gedungnya, bahkan mereka ibadahnya saja di kuburan-kuburan, ya, gua-gua. Jadi pasti nggak bagus lah tempat. Tetapi komunitasnya itu bagus. Itu sepertilah rumah kita masing-masing. Mungkin ada rumah yang sederhana, bahkan mungkin rumah yang tinggal di dekat sungai. Yang saya lihat di Jakarta itu kan rumahnya mengerikan kalau yang dekat-dekat sungai. Tapi tidak masalah rumahnya. Tapi bagaimana keluarga itu tinggal di rumah itu. Nah, sebelum lebih lanjut saya kasih gambar. 2 gambar ini. Ada 2 gambar perjamuan kudus. Atau perjamuan malam terakhir. Yang atas dilukis oleh pelukis sangat terkenal namanya Leonardo da Vinci. Yang banyak seringkali menghiasi gereja-gereja dan rumah Bapak Ibu ya, gambarnya di atas. Lebih populer. Dan juga seringkali kalau orang meninggal peti jenazahnya itu biasanya sampingnya itu gambarnya ini. Ya. Sedang yang bawah itulah gambar perjamuan kudus juga, tapi dilukis oleh Bohdan Piasecki. Ya, menurut Bapak Ibu, mana yang lebih menggambarkan sesungguhnya gereja real pada zaman dulu, zaman abad mula-mula gereja perdana? Kira-kira gambar yang atas yang bawah menurut Bapak Ibu, mana yang lebih menunjukkan gereja sesungguhnya atau suasana gereja sesungguhnya pada zaman-zaman dulu? Yang mana? Mungkin ada yang mau menjawab? Ya. Kalau Bapak Ibu menjawab yang bawah, atas, Pak. itu pasti salah ya. Kenapa? Yang Atas bawah. itu kan gambarnya Leonardo da Vinci, itu abad pemikiran abad pertengahan Eropa. Ya, Eropa abad pertengahan membayangkan Yesus perjamuan kudusnya itu duduk di kursi sejajar. Ya, itu sejajar. Itu gaya Eropa. Tetapi yang di bawah dilukis oleh seorang Yahudi. Orang Yahudi Bohdan Piasecki melukis sebagai orang Yahudi, dia tahu persis dan dia belajar pasti budaya Yahudi, mana namanya perjamuan itu ya duduk sekeluarga. Dan keluarga-keluarga yang masuk di dalamnya yang menjadi satu. Ada anak kecil, lihat itu ya perjamuan kudusnya, ada anak kecil di dalamnya. Ada wanita, tidak hanya pria. Semuanya menyatu dan semuanya duduk lesehan. Mengelilingi meja. Nah ini lebih cocok dengan suasana Yahudi abad pertama atau zaman Yesus. Saya kira yang mau digambarkan, kita bisa melihat bahwa suasana gereja mula-mula juga seperti ini. Bukan gereja yang formal, gedungnya atau duduknya atau suasananya seperti sekarang. Gereja-gereja dalam pengertian modern ya. Kalau kita kan terpengaruh oleh gereja setelah menjadi gereja negara di Romawi, sehingga gedung-gedung gereja itu menjadi gedung-gedung yang indah dan sebagainya. Nah, tapi bicara soal gereja, kita bicara soal esensi. Ya. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 45 menggambarkan suasana yang guyup, yang rukun, yang berkembang, yang bersatu, bukan karena tempatnya, tapi karena sebagai keluarga Allah. Nah, saya kira inilah yang membuat kita meyakini gereja rumah itu sebagai rumah kedua. Nah, keluarga itu sama dengan gereja, atau gereja sama dengan rumah kita masing-masing, menggambarkan suasana keluarga. Sekali lagi tidak karena gedungnya, saya sengaja karena itu menggambarkan sebuah ibadah yang sederhana di sebuah desa. Ya. Yang penting adalah ikatan kekeluargaannya. Jadi yang penting memang bukan hanya liturginya atau lokasinya, sarana prasarana, tapi gereja itu sebagai betul-betul rumah, atau saya katakan gereja rumah. Itu ikatan kekeluargaannya seperti kita di rumah. Iklim hubungannya yang erat
tadi yang sudah di-sharingkan oleh Pak Hamdani ya, bahwa hubungannya erat di Puri sehingga merasakan cocok, nyaman, diterima sebagai anggota. Yang penting juga gereja itu sebagaimana keluarga kita masing-masing memiliki nilai-nilai atau budaya yang dihidupi atau ciri keluarga. Kalau keluarga Kristen ya cirinya ya keluarga Kristen dengan nilai-nilai Kristiani. Suasana akrab kesehariannya. Nah itulah rumah. Kalau kita ngomong rumah itu kan suasananya akrab. Saling melayani, saling mengasihi satu sama lain. Disitulah gereja bersekutu, bersaksi melayani keluar. Nah karena itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, betapa indahnya gereja yang seperti ini. Saya pernah melayani di sebuah gereja di sebuah gunung atau di pegunungan di Lampung, dan saya terkesan gerejanya itu walaupun tidak punya jendela karena mungkin saking sederhananya, dan yang datang anak-anak sebanyak yang masih pakai sandal jepit atau bahkan tidak pakai alas kaki. Dan sangat sederhana. Tetapi nyanyinya itu tidak bisa saya lupakan hari ini. Nyanyinya itu semangat sekali. Suasananya hebat sekali. Dan yang tidak saya lupakan yaitu di konsistorinya. Nah ini konsistorinya itu ada beberapa hasil kebun. Salah satunya saya disuguhin durian. Durian di konsistori. Saya kira GKI Puri nggak pernah itu menyediakan durian buat pengkhotbahnya ya. Tapi di gereja itu ada. Kenapa? Itu hasil kebun. Kenapa habis ibadah mereka sama-sama makan hasil kebun? Guyupnya bukan main. Wah, jadi gerejanya indah sekali. Nyanyinya hebat sekali. Jadi gereja bagaikan rumah kedua dalam arti kalau rumah pertama di rumah kita menghidupkan nilai-nilai ini, maka gereja juga diharapkan menghidupkan nilai-nilai ini. Nah, karena itu saya ingin menunjukkan apa itu gereja. Sama dengan apa itu rumah. Di rumah kita masing-masing, semua orang merasa aman. Ya, sebagai sebut rumah itu safe house. Ya, saya paling aman di rumah, relax kalau di rumah, nggak merasa takut. Lain kalau saya di rumah orang lain, saya masih bertanya-tanya aman nggak saya di tempat ini kan. Tapi kalau di rumah saya sendiri aman. Nah, gereja juga diharapkan bagaikan keluarga, bagaikan rumah bersama yang aman. Semua orang aman di gereja. Rumah aman, rumah tempat berteduh, perlindungan, tempat istirahat, sekaligus rumah doa. Di mana kita berdoa bersama, ada kesaksian, pengajaran, ibadah, bersekutu, praktek hidup beriman. Kalau tadi dalam ayat Yohanes 15 kita diajak untuk berbuah, nah prakteknya di mana? Di rumah, di keluarga. Dan gereja sebagai rumah kedua juga tempat praktek. Kita mempraktekkan firman. Belajar untuk bersekutu, bersaksi, melayani, belajar untuk mempraktekkan ajaran, belajar untuk mengampuni, dan sebagainya. Praktek hidup beriman itu diasah dari rumah. Nanti dari rumah keluar. Ya. Dari gereja sebagai rumah kedua juga lalu keluar. Jadi ibarat rumah kita itu, rumah yang pertama itu lingkaran yang dalam, gereja itu lingkaran lebih luas karena beberapa keluarga menyatu, dan masyarakat itu adalah tempat di mana kita diutus keluar. Sekaligus gereja itu kayak rumah juga, rumah pemulihan. Kita kalau sakit itu paling senang diobati di rumah. Dan di rumahlah kita merasa nyaman berobat. Karena rumah pemulihan. Pemulihan dalam segala aspek termasuk psikis. Karena itu di rumah kita merasa seger, mendapat penghiburan, ayem, tentrem kata orang Jawa. Nah, gereja juga harusnya menjadi rumah pemulihan. Di mana orang yang sakit, termasuk sakit psikis, stres, tertekan, di situ dia dapat kesegaran dan penghiburan. Karena itu yang selalu saya ingat Bapak Ibu kalau saya khotbah. Selalu saya ingat bahwa yang datang ini nggak cuma orang sehat. Tapi orang yang sakit, orang yang penuh dengan pergumulan, orang yang penuh dengan tantangan hidup, yang mungkin doanya belum dijawab, dan sebagainya. Nah, karena itu gereja adalah tempat penyegaran. Sekaligus rumah pengharapan. Rumah pertolongan. Di mana kita dapat pertolongan yang paling sejati. Sampai hari ini pun Bapak Ibu terus terang kalau saya sebagai anak dari 8 bersaudara, saya kalau ke rumah, pulang ke rumah orang tua saya itu saya paling senang. Kenapa? Saya di situ itu punya saudara-saudara yang saya yakin bisa diandalkan. Dan saya kira semua juga merasakan sama ya. Ketika kita minta pertolongan kemana-mana nggak ada pertolongan misalnya ya. Saya kira tempat pertolongan yang paling bisa diandalkan adalah saudara-saudara sekandung. Nah, gereja juga adalah rumah pertolongan, rumah pengharapan.
orang bisa berharap pertolongan, karena memang itu adalah keluarga. Kasih sejati yang kita praktekkan. Sekaligus rumah kita masing-masing sebagai orang tua, saya membentuk anak-anak saya memiliki kepribadian seperti Kristus. Dan gereja adalah rumah pembentukan pribadi-pribadi. Rumah saling membentuk, lebih tepat begitu ya. Rumah pelepasan sampah kehidupan. Di rumah kita ada tempat sampah. Dan paling enak tuh membuang sampah di rumah ya. Termasuk sampahnya nggak cuma sampah barang, materi, tapi sampah pemikiran. Kita kalau ngomel paling enak kan di rumah. Saya kira semua suami biasa mengeluarkan unek-uneknya pada istri, anak pada orang tua. Kita kalau di tempat kerja sumpek, ya paling enak itu di rumah tuh membuang sampahnya. Karena kita rasa aman, rahasia terjamin. Ya disitulah kita melepaskan sampah kepenatan hidup. Nah, gereja juga berfungsi sebagai tempat pelepasan sampah-sampah itu. Kita dengan enak akan ngomong dengan pendeta kita atau teman kita, wah doakan saya ya, waduh saya sedang susah, saya sedang sedih, saya pernah gagal, saya sedang kilaf, saya sedang, kita ngomong tenang, kenapa? Saya yakin teman-teman kita itu bukan peleter, ya, bisa jaga rahasia. Nah, semoga gereja yang sehat demikian, bukan gereja yang kalau gosip itu kecepatannya 100 km per jam, ya. Itu bukan gereja yang sehat. Gereja justru yang bisa menutup gosip-gosip yang tidak perlu kembangkan. Tapi gereja justru mengubah sampah keluh kesah anggotanya menjadi refleksi, menjadi kekuatan dan membangun hidupnya. Karena itu tidak masalah kalau misalnya anggota majelis jemaat misalnya ada anggota majelis yang bermasalah dalam kehidupan keluarga, kehidupan sehari-hari, bukan lalu dibahas, bukan lalu diturunkan, bukan, tapi didampingi, dikembalakan. Demikian juga tiap jemaat yang memiliki persoalan keluarga, persoalan hidup, bukan untuk dibicarakan, tetapi untuk ditolong. Itulah gereja sebagai rumah kebersamaan, rumah bahagia, sekaligus tempat bermain. Ini saya Zoom sekarang ini saya dari gereja, karena sepanjang pagi tadi dari 6:30 sampai jam 1 ini di Gejayan kita bermain bersama. Tadi pagi-pagi 6:30 kita jalan-jalan, keliling gereja, keliling kampung. Selesai itu kita main bersama, masak bersama, lalu kita karaokean bersama sampai selesai jam 1. Ya, gereja memang tempat bermain, tempat beraktivitas, tapi sekaligus juga rumah produktif. Kita kerja, bicara tentang pekerjaan, kita belajar mengasah pemikiran kita tentang dunia, bagaimana kita mempraktekkan, mendorong anak-anak kita berkarya, mendorong orang tua untuk rajin bekerja dan seterusnya. Rumah produktif. Sekaligus rumah kepedulian pada sesama dan dalam ikatan kasih selamanya, ya, tidak hanya untuk sesaat. Karena itu saya senang tadi ada yang sudah sampai ke luar kota, dia masih bersekutu di Puri, saya kira itu biasa ya. Karena merasakan kekeluargaan, ikatan selamanya. Nah, gereja dengan demikian membangun budaya. Sebagai sebuah rumah membangun budaya yang sehat. Nah, rumah yang sehat itu ada budaya yang dihidupi. Ya. Setiap orang yang merasa bagian dari keluarga memiliki hak, kewajiban, tanggung jawab yang sama. Berpartisipasi, berperan dalam kehidupan keluarga yang sehat. Itu begitu. Anak-anak, orang tua, saudara, adik, kakak, semuanya punya tanggung jawab untuk menjaga suasana sehat. Budaya sehat keluarga. Nah, dunia di gereja juga semua kita punya tanggung jawab yang sama, menjaga supaya keluarga kita sehat. Semua orang harus berani menerima, mengasihi, menghargai, mencintai, menjaga suasana itu. Bahkan kita semua itu merasa bahagia kalau ada salah satu sukses. Karena kita berharap semuanya sukses. Orang tua yang baik, saudara yang baik itu mendorong adiknya, kakaknya untuk sukses. Kita dukung, kita doakan. Nah, gereja juga sama. Tempat mendukung supaya semuanya sukses. Kalau ada satu saja yang nggak sukses, kita ikut sedih. Ada yang gagal itu. Nah, itulah budaya yang sehat semacam itu harus kita bangun. Dibangun di atas nilai-nilai dasar Alkitab, ya, firman Tuhan yang kita hidupi. Gereja yang sehat seperti rumah yang sehat punya budaya yang sehat. Nah, outputnya juga ada. Outputnya apa? Ikatan kasihnya makin erat, watak perilakunya makin seperti Kristus,
makin berprestasi, makin punya karya, semua orang meningkat dalam segala hal. Spiritualitasnya juga, soalnya pelayanannya baik, dan tentu saja tugas gereja dilaksanakan dengan hebat ya, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Nah, jadi akhirnya apa? Menurut saya membuat beberapa ringkasan kecil, nanti bisa kita diskusikan ya Bapak Ibu. Gereja sebagai rumah kedua, itu sebagai rumah keluarga Allah, kita menjadi komunitas yang nyaman dan asik. Yang asik jangan cuma liturginya, yang asik jangan cuma musiknya, yang asik itu penerimaannya satu sama lain. Di situ ada sharing life. Masing-masing orang bisa cerita, mengeluarkan unek-uneknya, keluh kesahnya. Itulah cara kami misalnya di GKI Gejayan sebelum memulai rapat pleno majelis, kami para penatua dan pendeta kumpul dalam kelompok kecil. Lalu kita di situ sering mengeluarkan perasaan ya. Dalam kelompok kecil, lalu kita masing-masing cerita pergumulan hidup dan apa yang dialami, lalu kita saling mendoakan dalam kelompok kecil. Kenapa? Karena memang itu dari tempat sharing life. Disinilah saya berbagi. Disinilah saya menemukan saudara dan kawan, saling menolong, saling membangun, saling melayani. Siapa lagi kalau bukan teman-teman saya ini di gereja? Bersama-sama merayakan hidup. Gereja itu merayakan hidup. Waduh, kita betul-betul bisa, ya istilahnya nggak cuma bersekutu bersama, tapi kita bisa menangisi bersama, bisa maju bersama. Kalau ulang tahun kita rayakan bersama dalam segala hal kebersamaan. Lalu menemukan dan membangun persaudaraan. Jadi real church itu ada di gereja dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Itu real church. Disitulah betul-betul gereja sebagai rumah kedua menjadi semakin nyata. Tentu saja bersama-sama membangun keterarahan pada Tuhan, masing-masing mendorong untuk pertobatan dan sebagainya. Dan pembangunan diri menjadi baik. Jadi gereja juga sekali lagi mau saya garis bawahi tempat yang aman untuk membersihkan diri. Tempat aman membuang sampah kehidupan tadi sehingga kita mengalami hidup yang baru. Jadi gereja tidak malu kita mengatakan dan tidak boleh mempermalukan orang lain yang mengaku bersalah. Wah, saya salah. Wah, saya bukan suami yang baik. Wah, saya bukan istri yang baik. Tapi saya mau belajar berubah. Karena itu setiap minggu kita mengaku dosa, kan, doa pengakuan dosa. Karena disitulah saya merasa aman mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tapi sekali tempat pengajaran hidup sehat. Sehatnya harusnya begini. Tempat praktek hidup beriman. Jadi kenapa gereja itu harusnya menjadi tempat berbudaya unggul? Karena masing-masing belajar mempraktekkan. Dapat firman, dipraktekkan. Pertama-tama di mana? Ya di rumah kita masing-masing. Kedua di mana? Di gereja kita, komunitas kita. Yang selanjutnya ya di masyarakat di dunia ini. Tempat bersama berkarya dan melayani. Jadi gereja sebagai rumah kedua bukannya lalu kita lari tiap hari ke gereja, ya. Melarikan diri dari kenyataan. Ya, mungkin ada masalah, malah larinya ke gereja. Sebagai tempat kompensasi dari masalah-masalah. Bukan demikian. Bukan melayani banyak pelayanan. Kalau itu gereja kita pelayanan sebanyak-banyaknya. Semuanya ikut. Paduan suara ikut. Wilayah ikut. Jadi majelis, oh ya. Jadi guru sekolah minggu, ya. Apa saja ya. Menurut saya itu tidak sehat. Cukup satu orang, satu pelayanan menurut saya. Bukan juga lalu, karena gereja sebagai rumah kedua, lalu saya mau memberi. Ya, apa yang saya pikir baik saya berikan kepada gereja. Ya tentu saja memberi itu baik, tapi harus tepat. Sesuai yang dibutuhkan. Bukan menguasai. Bukan lalu karena kita merasa itu rumah saya, milik saya, lalu saya ingin di situ terus jadi pemimpin, tidak mau ganti-ganti misalnya. Jadi pengurus, menurut saya juga tidak sehat. Ada yang di gereja di sebuah komisi itu sudah bertahun-tahun nggak pernah ada regenerasi. Karena dia sudah nyaman sebagai pemimpin di situ atau sebagai pengurus. Menurut saya juga tidak sehat. Ada waktunya kita itu memberi kesempatan orang lain juga tumbuh tanpa kita tinggalkan. Bukan meninggalkan ya. Kalau ganti pemimpin lalu sudah kesempatan saya sekarang leren. Saya tidak akan jadi pemimpin. Ganti orang, nah saya bebas. Bukan begitu. Tapi ketika ada pemimpin baru, saya mendukung dia. Kalau ada pemimpin baru, saya mensupport dia. Jangan sampai dia tidak punya pendukung dan seterusnya. Bukan mendirikan kerajaan sendiri, bukan ya. Apalagi kalau kebetulan ini keluarga besarnya di satu gereja, wah, bukan begitu. Tapi
gerejaku rumah keduaku itu betul-betul kita merasa kebutuhan gereja itu tanggung jawab saya. Saya harus berpartisipasi. Bersama-sama kita memenuhi kebutuhannya. Merawat gereja, merawat anggota. Karena itu gereja tidak dibayar ya, melayani. Saya selalu bilang di aktivis GKI Gejayan, ya, tiap minggu kami itu butuh, karena kita punya 10 jam ibadah. Jadi kami butuh banyak sekali pemusik. Dan setiap jam ibadah kira-kira kami ada 40 pelayan ya, untuk melayani dari usher, pemusik dan sebagainya. Dan kita tidak membayar 1 rupiah pun semua. Pemusik, lektor, pemimpin pujian, singer, nggak dibayar. Kenapa nggak dibayar? Karena mereka anggota keluarga. Seperti anggota keluarga kita. Toh. Anggota keluarga kita kalau melayani di rumah, membersihkan rumah, nggak dibayar. Kenapa nggak dibayar? Karena anggota keluarga. Semuanya melakukannya dengan sukacita dan sukarela, bagian dari persembahan, bagian dari tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga. Semuanya saling menerima, semuanya pendapat diterima, sambil digumuli, bersama-sama membangun budaya gereja yang sehat. Nah, akhirnya gereja yang sehat itu selalu sebagai rumah kedua bagi semua orang, ya, bukan cuma buat diri kita, buat semua orang, maka harus inklusif, terbuka. Semua anggota keluarga terlibat. Karena itu saya senang kalau melihat di sebuah gereja, lektornya itu ada anak kecil, ada orang tua, ada orang remaja, pembaca Alkitabnya, yang doa juga ada anak kecil, ada orang dewasa, orang semuanya terlibat. Kenapa? Itu rumah. Semua terlibat, tidak hanya untuk satu generasi, tapi harus intergenerasi. Semua terlibat. Termasuk semua suara pendapat, termasuk generasi muda dunia. Gereja harus menjadi tempat doa 24 jam. Seperti kita di rumah kan, kita nyaman berdoa di kapanpun. Nah, termasuk gereja juga demikian. Gereja harus menjadi tempat doa yang nyaman bagi semua orang. Sekaligus gereja adalah tempat perlindungan bagi semua orang. Ada beberapa kasus di gereja di simpatisan-simpatisan kami di Jogja, kasus-kasus banyak lah. Beberapa kasus itu butuh tempat perlindungan. Ya, kami menyediakan gereja sebagai tempat perlindungan. Karena ini rumah bagi anggotanya. Tempat aman untuk curhat. Nah, tentu saja gereja yang sehat, sebagaimana rumah, tidak boleh ada polarisasi atau geng-gengan atau kelompok-kelompokan. Di mana semua orang justru terlibat. Nah, yang paling penting justru sebagai sebuah rumah, perhatian kita itu pada anak. Saya yakin di tempat Bapak Ibu kalau ada anak-anak dalam sebuah acara keluarga, pasti anak-anak itu diutamakan ya. Semuanya diperhatikan. Apalagi kepentingan anak-anak. Demikian juga dalam liturgi kita, dalam ibadah kita perlu memikirkan liturgi yang cocok untuk generasi muda, untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena gereja itu rumah kedua. Buat anak-anak juga, bukan cuma kita yang sudah dewasa. Jadi biarkan anak-anak senang ke gereja. Salah satu kisah yang dulu di konsistori gereja kami, itu dulu sekali itu ada aturan yang boleh masuk konsistori cuma penatua. Kenapa? Ya, karena menghitung persembahan. Kan aman kalau hitung persembahan itu hanya penatua. Non penatua tidak boleh. Ya tentu saja mungkin ya dulu-dulunya ada kejadian ini itu jadi. Tapi sekarang kami sadar itu nggak tepat. Sekarang konsistori ini kita buka, siapa saja boleh masuk konsistori, termasuk anak-anak. Sekarang yang menghitung persembahan adalah semua, siapa saja yang mau ngikut bantu ngitung persembahan boleh. Bahkan anak-anak juga boleh. Akibatnya sekarang konsistori kita itu rame ya, yang ngitung persembahan banyak orang. Tidak cuma penatua, anggota jemaat, semua ngitung, masuk anak-anak mereka. Jadi konsistorinya jadi hidup. Seperti suasana keluarga. Dari situ kita belajar, anak-anak kita belajar, wah ternyata menyenangkan ya. Opa-opa, oma-oma, kakak-kakak itu kalau di gereja itu guyup. Nah, sejak kecil gambaran tentang suasana yang menyenangkan itu sudah tertanam. Nah, nanti kalau besar mereka akan menjadi aktivis gereja yang sehat. Nggak takut, ya, nggak banyak, nggak seperti beberapa gereja yang gerejanya itu serem, ya, anak-anak nggak suka. Kenapa? Ibadahnya nggak cocok untuk anak-anak, konsistorinya juga serem, semua orang serius, ya, nggak demikian. Saya kira gereja sebagai rumah membuat kita harus berani mengubah
suasana gereja menjadi cocok untuk semua anggota keluarga, termasuk anak-anak. Nah, jadi akhirnya saya ingin menyimpulkan dengan beberapa budaya. Keluarga yang sehat punya budaya-budaya. Saya simpulkan dari pembicaraan tadi, gereja yang sehat sebagai rumah kedua, semua merasa welcome, ya. Welcome our home, ya. Rumah kita, gereja sebagai rumah. Welcome. Ada budaya saling care, saling mendoakan. Nah, ini budaya saling mendoakan ini penting karena banyak gereja kehilangan budaya ini. Gereja mula-mula budaya saling mendoakannya kuat. Nah, gereja kita harus mulai, termasuk dalam ibadah, ya. Saya seringkali mendorong gereja-gereja untuk memberi waktu saling mendoakan dalam liturgi. Sebab kenapa? Nah, karena gereja itu rumah. Saya kalau dengan kakak saya mendoakan dengan adik saya, dengan anak saya, ya itu harus ada suasana itu. Ini usulan saya. Budaya pemberdayaan warga, semua anak-anak boleh terlibat. Bersedia terlibat dan dilibatkan regenerasi kepemimpinan, kebersamaan, dan suasana informal yang kuat. Nah, ini penting, ya, bukan suasana formal saja. Gereja itu yang sehat itu gereja yang suasana informalnya hebat, tertib walau tanpa aturan. Nah, ini yang penting. Kayak rumah kan, rumah kita kan nggak ada aturan macam-macam, tapi tertib. Saling menghormati, menghargai, saling percaya. Makanya itu kami misalnya di gereja kami, ya kami tidak curiga, ya, pada siapapun yang mau ikut menghitung persembahan. Kenapa enggak curiga? Karena mereka anggota keluarga. Enggak perlu dicurigai. Nah, dengan semangat itu maka semua orang bisa terlibat. Nah, ini contoh dan awal diskusi kita bahwa mestinya gereja yang baik memang membuat semua orang merasa seperti datang ke gereja, seperti datang ke rumah mereka. Welcome our home. Amin. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau memberikan masukan, beberapa pertanyaan diskusi mungkin kalau teman-teman mau. Apakah Bapak Ibu setuju gereja kita itu sudah menunjukkan rumah kedua? Apakah konsistori kita misalnya terbuka untuk umat? Apakah liturgi kita melibatkan banyak anggota? Apakah liturgi kita cocok untuk semua generasi? Apakah penerimaan orang baru itu betul-betul dipikirkan dengan serius? Apakah budaya saling sapa, saling mendoakan itu hidup? Apakah waktu ngobrol, waktu ketemu di hari Minggu misalnya itu diberi waktu cukup? Kalau di rumah kan kita ngobrol kan dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, ngobrol. Nah, suasana ngobrol itu apakah ada ya? Atau di mana tempatnya ngobrol? Atau kita sebut dalam bahasa yang lain fellowship. Nah, saya kira ini menjadi pergumulan kita membangun gereja sebagai rumah kedua. Amin. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau melanjutkan diskusi kita. Amin. Terima kasih banyak Pak Paulus Lee. Bapak Ibu silakan langsung buka suara, di-unmute. Boleh langsung sharing atau komentar, setuju atau enggak setuju gitu ya, Pak Pendeta. Sharing. Ya betul, Ya. silakan komentar saja. Selamat siang Pak Paulus Lee sama Ya. rekan-rekan semua. Ya, Tapi ini saya ketahui banyak di gereja-gereja itu selalu banyak yang polarisasi ya, geng-gengan. Ini kelompok ini atau yang itu kok susah ya, untuk memberantas itu susah. Gitu loh. Jadi ini pro sana pro sini atau geng-gengan lah itu yang jadi perlu diminimalisasi atau gimana ya, atau mungkin motivasi bergereja itu sudah melenceng atau bagaimana. Jadi terutama di gereja-gereja yang cenderung mengarah ke gereja besar dengan jemaat yang ribuan. Nah, itu banyak sekali geng-gengan dan berpolitik di dalam gereja. Nah, itu tolong Pak Paulus Lee bisa jadi sebab saya rasakan sendiri di GKI Puri, makanya
sampai sekarang pun saya diundang ikut ini pun saya welcome dan senang dengan kesaksiannya saudara saya Hamdani tadi itu benar-benar itu menunjukkan GKI Puri rohnya itu di situ, roh bukan roh tapi ruhnya, jadi jiwanya itu jadi memang mungkin Bu Ani juga bisa menambahkan ini soalnya Bu Ani termasuk yang senior. Seperti itulah Pak Paulus, terima kasih. Ya. Kalau itu Pak JJS, terima kasih untuk sharingnya atau tanggapannya. Memang Bapak Ibu banyak gereja mengalami polarisasi atau geng-gengan atau kubu-kubuan, banyak sebab. Tapi salah satu ya, saya belajar banyak juga dari pengalaman berjemaat. Salah satu penyebabnya apa? Karena tidak terencana regenerasinya. Jadi harus dilakukan dua hal. Satu regenerasi, kedua jadi saya nggak tahu istilah yang tepat ya. Tapi yang pertama regenerasi, yang kedua reposisi. Nah, mungkin lebih mudah, walaupun mungkin bukan istilah yang tepat. Artinya contoh ya, jangan sampai ada seseorang itu di sebuah komisi menjadi pemimpin atau menjadi pengurus itu terlalu lama. Kalau terlalu lama dia itu seperti bukan penguasa saja, tapi dia jadi penentu. Lalu ada yang benar, ada yang salah. Oh, kamu orang baru, nggak tahu yang benar, wah ini salah, atau dan sebagainya. Lalu jadi sulit. Kayak tanda petik kayak penguasa kecil. Nah, karena itu kami belajar, kalau di Gejayan misalnya, kami membatasi sekali seseorang menjadi ketua atau BPH, itu cukup 2 periode harus turun. Suka nggak suka, hebat apa tidak, pokoknya kalau maksimal 2 periode harus turun, ganti orang lain. Nah, lalu yang sudah digantikan itu supaya nggak nganggur di mana? Nah, kita reposisi, pindah ke bagian lain, atau di tim lain, atau di badan pelayanan yang lain. Contoh kecil nih, ini bukan apa-apa ya, contoh kecil. Kalau ada seorang penatua, dia di bidang peribadatan, setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama bagus. Kalau dia lalu 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, wah ini mulai dalam tanda petik saya nggak tahu masih bagus apa enggak. Lalu dia diangkat lagi jadi bidang satu lagi. Wah, di bidang peribadatan lagi. Jadi lama-lama dia 15 tahun di bidang peribadatan. Saya nggak bisa bayangin. Waduh, dia akan betul-betul ya selain terputus ya? Sepertinya terputus. Oh. Nah, sorry, saya putus ya. Ya, putus. Nah, Bapak Ibu, tadi saya mau katakan bahwa saya ulang sedikit, sebaiknya terjadi cepat regenerasi dan reposisi. Kami selalu mengusulkan pada para penatua yang diangkat lagi untuk tidak di bidang yang sama. Kamu sebaiknya ke bidang yang lain. Dulu kan kamu waktu periode 1-2 dulu kan di bidang peribadatan. Nah, ini kamu diangkat lagi di bidang lain. Pasti akan lebih sehat. Termasuk komisi-komisi. Dulu kan kamu di komisi ini. Nah, supaya sehat bagaimana? Kita harus menciptakan peningkatan peran namanya. Dulu sebagai member orang bara, lalu meningkat menjadi pengurus. Setelah itu kita akan tingkatkan dia jangan pengurus terus, jadi leader. Leader ditingkatkan lagi menjadi coach. Lalu setelah coach ditingkatkan lagi menjadi shepherd. Jadi dia tidak, misalnya contoh kalau saya seorang pemuda, saya tidak terus menjadi pengurus pemuda. Sekali, 2 kali saya akan jadi coach. Tidak lagi menjadi pengurus. Sebagai coach, berarti saya masih terikat, tapi saya tidak bisa membuat keputusan. Saya hanya menjadi penasehat, coach. Nah, terus begitu. Dengan demikian, senioritas tidak akan menghambat regenerasi dan seterusnya. Maksudnya adalah upaya-upaya strategis menghindarkan orang itu membuat kelompok masanya sendiri. Nah, itu bisa menjadi polarisasi. Mungkin ini baru hal-hal sederhana. Tapi intinya memang harus dihindari polarisasi. Dan saya setuju dengan tadi pendapat Pak JJS, pembinaan motivasi itu penting sekali.
supaya motivasi-motivasi itu terus diingatkan. Supaya terus kita selalu rendah hati dalam pelayanan. Saya kira itu. Mungkin kalau ada yang nambahkan lagi. Tapi saya bersyukur ya tadi suasana di Puri tidak seperti tadi ya. Tadi sudah dibilang, wah Puri itu, waduh, suasananya bagus sehingga menarik banyak orang untuk tetap ada di Puri. Ya, terima kasih Pak Paulus Lee. Terus mungkin saya nambahkan satu, mungkin bisa diadakan jalan-jalan bersama. Itu sangat gathering ke suatu tempat semua jemaat yang dengan biaya seminimal mungkin kalau mungkin dari GKI Puri jalan-jalan ke Bogor atau di mana dengan biaya 150.000, saya rasa enggak berat ya untuk nah itu catering di mana itu sangat bisa mengakrabkan antar anggota keluarga di dalam satu rumah. Ini sharing saya. Terima kasih Pak Paulus Lee dan ya betul Pak. lain. Kita perlu bangun bonding Pak. Tapi jangan lupa kalau jalan-jalan ngajak saya Pak. Jangan jalan-jalan sendiri. Ngajak-ngajak Iya saya. pasti Pak. Kalau ini ke Gejayan pasti saya mampir. Loh, kalau Gejayan saya malah nggak bisa ikut ya. Udah bosan di Gejayan. Kalau jalan-jalan yang jauh itu loh. Yang enak-enak di mana tuh saya diajak Pak JJS. Nah, iya. Bisa aja itu soalnya pengurusnya GKI Puri itu termasuk yang Pak, yang kalau menurut bahasa Maduranya benen semua itu Pak. Ya, oke. Oke, terima kasih banyak Pak JJS nih tadi namanya Pak Jakob ya. Terima kasih. Ini ada komentar dari Ibu Angel to everyone ya, ke kita semua. Gerejaku rumah keduaku. Jadi jemaat adalah keluarga keduaku. Bagaimana supaya lebih kekeluargaan? Ini pertanyaan apa? Ini komentar nih atau sudah merasa? Bu Angel. Mungkin nanya ke Pak Paulus sedikit bagaimana supaya lebih kekeluargaan begitu mungkin ya? Saya kira tadi Pak JJS sudah ngasih salah satu cara ya, bonding tadi dengan banyak acara kebersamaan. Tapi sekaligus bonding itu perlu atau semangat kekeluargaan itu bisa diwujudkan dalam semua aspek ya, Bu Angel, dari liturginya, dari acaranya, dari struktur organisasinya, tapi terutama dari budaya kesehariannya. Ya begitu Bu Angel dan. Terima kasih Pak Paulus. Ini Bu Anik sesepuh itu udah mau ngomong. Itu saya setuju dengan usul Bapak siapa ya tadi mengenai apa ya tadi geng-geng. Nah, saya masih agak merasakan di sana sini itu ada geng-geng yang kadang-kadang membuat sebagian orang itu merasa tersisihkan. Nah, itu saya ingin sekali itu tidak disebutkan atau tidak diadakan di gereja kita. Karena saya selama ini sudah berapa puluh tahun ya, saya menjabat majelis pun sudah lama sekali. Itu dulu tidak begitu saya rasakan, tapi akhir-akhir ini saya agak merasakan hal itu. Kemungkinan selama pramuka seperti yang Bapak usulkan untuk gathering tadi, itu kebersamaan itu sangat penting untuk mengungkap kembali rasa persaudaraan kita, rasa rindu kita, karena kita selama pandemi kayaknya kurang banyak ketemu ya, hanya di Zoom gitu kurang puas. Dan kami sudah mendapat ini Bu, mendapat keluhan dari beberapa ibu, kenapa GKI Puri ini sampai sekarang KW-nya belum on site, masih online terus gitu. Sedangkan gereja lain itu semua udah on site.
Nah, itu yang kita ingin mendapat jawaban dari majelis, Bu. Itu aja usul saya. Halo. Mati kok. Enggak mati. Ya. Masih didengar. Halo. Cukup jelas Bu Ani. Ya. Cukup jelas, sudah didengar. Itu majelisnya udah dengar, tuh nanti dirapatkan itu. Ya. Oh, Ya. enggak mati. Rapat majelis nanti bahas itu kapan tuh lansia boleh onsite, sekaligus Itu, kapan Bu. ngajak Pak Paulus Jadi- jalan-jalan itu. Tuh nanti dipelai sama majeliskan itu. Ada beberapa pertanyaan. Ya. Iya. Iya, ini Iya. makasih banyak Bu Ani. Bapak Pendeta, saya kan orang Jogja. Ya. Nah. Oh, Pak Paulus. Ya. Pak Paulus, saya kan orang Jogja, saya kan warga GKI Gejayan, Pak. Oh iya Bu. Halo? Ya, dengar. Bukan warga, rumah saya di Gejayan. Ya. Saya sering ke gereja sana, Pak. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Halo? Iya, Bu. Ngangen nih ya, Bu, kayak Jogja. Ya, mungkin ini karena sinyal ya. Kita Memang luar biasa, Pak, di sana itu. iya, Saya, iya. saya senang sekali karena kalau di sana saya bisa menghadiri kebaktian, memilih waktu kapan saja bisa karena diadakan. Wah, putus ya. Ya, sinyalnya kurang bagus Bu Mata. Tapi saya menangkap pesannya udah jelas ya. Kita udah jelas. Ya, terima kasih Bu Ani. Ya, terima kasih Bu Ani. Ada Bapak Ibu yang lain masih mau urung sambung komentar, pertanyaan? Oh, ini maaf saya coba bacakan dari Aceh. Wah, ini dari New Zealand, Pak Andrew ya? Andre Ya, Cipta. betul itu New Zealand, Bu. Pak Andre, New Zealand, Bu. Ini beliau sudah pindah sejak tahun 2002 apa kali ya, Bu ya? Ke New Zealand, hatinya masih sama Puri nih. Saya tolong permisi bacakan ya Pak Paulus ya. Ya. Sorry katanya nggak ada mic dan kameranya karena jadul. Dalam membangun budaya sehat, Pak Pendeta bisakah dengan menghilangkan budaya show off? Oke, pamer-pamer. Tapi justru membangun budaya rendah hati dan saling merangkul tanpa pandang bulu atau diskriminasi. Silakan, monggo Pak Paulus. Ya, tentu saja kita harus berjuang ya, menghilangkan budaya sekedar show off. Sekedar pamer saya kira tidak perlu. Walaupun gereja perlu ya mendekorasi dengan indah, tapi tidak perlu berlebihan. Walaupun gereja perlu dibuat nyaman, tapi jangan berlebihan. Tapi sebaliknya saya sepakat membangun budaya rendah hati satu sama lain. Budaya saling merangkul. Ya. Jadi rupanya dimaksud tadi show off atau pamer itu pribadi ya, jangan tinggi hati, pamer diri, tapi justru rendah hati dan merangkul tanpa pandang bulu dan diskriminasi. Saya kira harus bisa, harus dihidupkan, walaupun perlu perjuangan. Ya, oke, saya kira itu. Ya, sepakat ya, Pak. Semoga ini jadi semangat kita bersama menjadi orang yang lebih rendah hati. Terima kasih. Terima kasih. Jadi intinya diperjuangkan ya, Pak Paulus ya. Betul, betul. Di keluarga aja, kalau saya ini keluarga besar. Kalau di keluarga aja ya tetap aja yang sana ipar sini suka sama sana, yang ini mantu apa itu terjadi, apalagi itu hubungan darah ya Pak. Apalagi di gereja. Apalagi ini kita sudah semakin Tuhan kirim anggota-anggota baru sudah mulai membesar, jadi perlu diperjuangkan. Terima kasih Pak. Ini ada pengumuman sesuai tadi Bu Ani dan Pak Paulus. Ini ada tambahan dari pengurus bahwa di Desember 2022
persekutuannya akan dicoba onsite. Nah, ini perjuangan Bapak Ibu pengen onsite, jangan takut. Pasti ada perjuangan masing-masing ya, mau ke gereja tuh. Diharapkan bergabung. Nanti diumumkan lebih lanjut oleh pengurus ya. Monggo ada lagi pertanyaan, komentar, sharing. Saya jadi ikut. Oh, Dari Esra tadi, Esra. Ya. Esra nih, silakan. Bandung Ya. katanya, Esra di Bandung. Iya, Iya, Esra Bandung mau sharing. Silakan. Monggo. Ya, dengar sharingnya Bapak Paulus nih yang bikin saya jadi ingat masa lalu. Di mana waktu itu tuh aku belum dari keanggotaan, bukan dari GKI dulu saya tuh besar di Isa Al-Masih Parmindo. Ya, di Parmindo itu aku berapa kali ya, nanti satu kali nanti diminta jadi akhir, nanti diminta jadi kolekan, nanti diminta singer segala macam. Ya, makanya dengar ceritanya Bapak Paulus yang bikin ingatan tergali lagi. Di mana hari-hari di mana saya diminta singer, diminta kolektan segala macam, diminta asyir, penerima tamu segala macam, sampai beberapa teman dari Salmasi itu, si A menikah dengan si B, si C menikah dengan si D, si E menikah dengan si F, dan terus kok tersisa aku sendiri yang jomblo. Ya, sharing masa laluku begitu saja. Oke. Ya. Tapi itu sharing yang indah, Esra, sekalipun ya tidak semuanya beruntung dalam tanda petik ya. Tapi ya gereja yang sehat memang memberdayakan jemaatnya. Dan semoga nanti Esra juga bisa ikut berpartisipasi di gereja terdekat atau yang kamu bersama-sama di dalamnya. Tapi jangan takut soal pasangan hidup, masih banyak kesempatan ya. Gunakan kesempatan masih ada ini. Tuhan akan menyertaimu, bila perlu konsultasi ya sama Pak Pendeta atau sama teman yang ahli, supaya kamu juga diperlengkapi dengan pengetahuan bagaimana cara bergaul dan bisa lebih tambahan, mungkin saya kira itu. Tambahan Pak Paulus, ya. Ini tambahan, saya sekarang lagi bergereja itu dengan gereja karismatik. Ya, ya. Gereja karismatik, di sana aku berapa kali itu nanti diminta sesi konsumsi, nanti disuruh jaga nenek-nenek, nanti diminta jaga anak. Ya, bagus. Ya, terima kasih kesaksiannya Esra. Terima kasih Esra kesaksiannya. Kita doakan bersama semakin setia rajin di gerejanya ya Ezra. Bagaimana pengurus? Apakah kita lanjut? Ada lagi atau kita ini ada dari Bu Mahda, ini langsung aja Bu Mahda mah, nggak usah dibacain. Silakan. Iya, terima kasih Bu Marta. Sedikit aja, kita sebenarnya memang sedang memikirkan regenerasi seperti Pak Paulus tadi bilang ya, regenerasi terutama pengurus komisi dewasa. Kita kok merasanya agak sulit gitu mencari tunas-tunas baru ya, bibit-bibit baru untuk pengurus gitu. Karena kalau diminta kok kayak agak susah gitu. Gimana Pak Paulus caranya di GKI Gejayan mungkin ada masukan gitu Pak, supaya mereka tuh ini mau gitu aktif. Saya kira memang gereja harus punya yang disebut School of Leader. School of Leader itu orang yang kita lihat, kita teropong, ini rasanya kok bisa jadi leader ya. Itu dikumpulin, dibina, di training, lalu ditaruh di tempat yang tepat. Jadi kalau dia nanti tepat rasanya jadi
di komisi dewasa, masukkan komisi dewasa. Cocok untuk di bidang ini, masukkan. School of Leader itu penting. Ini nanti bibit-bibit calon penatua. Calon penatua yang dibekali, bukan penatua karena namanya terkenal di luar atau apa, tapi betul-betul School of Leader adalah proses kaderisasi intern gereja. Nah, kalau itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan menjadi kaderisasi pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, itu harus disiapkan mulai dari sedini mungkin. Mungkin hasilnya tidak bisa instan, tetapi dalam sekian tahun pasti ada dampaknya. Ya, itu salah satu. Yang kedua, budaya wakil menjadi ketua. Jadi yang kalau di GKI Gejayan yang dicari nggak pernah ketua tiap tahun, selalu wakil. Karena tahun depan wakilnya akan jadi ketua. Jadi setiap tahun kami hanya mencari wakil bendahara, wakil sekretaris, wakil ketua. Nah, selama dia jadi wakil, dia akan dilatih atau belajar secara alamiah menjadi calon ketua. Nah, itu akan lebih mudah mencari wakil daripada cari ketua. Misalnya begitu. Nah, mencari wakil, berlaku wakilnya jangan cuma satu, wakil dua. Jadi nanti kita lihat antara wakil 1 dan 2 mana yang lebih baik untuk jadi ketua dan seterusnya. Nah, sekali lagi budaya berorganisasinya juga bisa kita inovasi. Tapi tentu saja masih banyak cara lain yang bisa dilakukan Bu Mada. Selamat berjuang, sekarang Bali berjuang. Ya, gitu. Iya, Pak. Kalau kaderisasi untuk pembinaan itu, Pak, School of Leader itu mungkin PR-nya majelis jemaat kali ya, Pak ya? PR-nya majelis. MJ ya? Ya, MJ, tapi sekaligus ya komisi dewasa ikut bantu juga bagus daripada MJ-nya. Mungkin maaf ya, mungkin belum siap. Bisa kerjasama dengan majelis bidang pembinaan. Ayo kita buat School of Leader. Komisi dewasa sediakan konsumsinya. Kan bisa ya. Setahun sekali perlu itu, diterapkan itu dari guru sekolah minggu, remaja, pemuda yang kelihatannya punya kemampuan leadership, kumpulin di training. Saya yakin di GKI Puri banyak. Saya lihat kan sekilas ini profesional muda banyak, bisnismen banyak, manajer yang bagus banyak. Nah, tinggal pelatihannya aja yang belum. Ya, kalau diarahkan, ini kan orang potensial semua di Puri itu. Ya, saya kira harus dipersiapkan kaderisasi. Ini memang yang lemah dari kekristenan di abad sekarang. Dulu PGI terkenal dengan kaderisasi, ya, punya GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan sebagainya. Sekarang harus saya akui, setahu saya, GMKI ya tidak sebaik dulu dalam soal kaderisasi. Saya lihat GMKI di Jogja misalnya, itu ya kurang kaderisasi. Dulu kekuatan kita di situ sehingga muncul tokoh-tokoh Kristen yang hebat-hebat melalui GMKI. Saya kira saatnya gereja kembali membuat kaderisasi. Ya begitu. Makasih Pak Paulus. Soalnya banyak yang juga akhirnya ada istilahnya joke gitu ya. Lu lagi gitu. Kalau di GKI, kalau kamu udah mau aktif, terus pilih lagi, sehingga gimana ya? Orangnya itu lagi gitu, Pak. Ya, betul. Kalau diminta nolak gitu, alasannya sibuk gitu. Ya. Maksudnya alasan, ya. Karena itu mereka kalau ditunjuk pertama kali jangan jadi pemimpin dulu, jadikan wakil atau anggota. Dengan demikian orang tidak menolak. Kok tiba-tiba jadi ketua, tiba-tiba jadi BPH kan kaget ya. Jadikan mulai dari jenjang terendah kaderisasi terus naik. Kalau dari kaderisasi orang itu, kemudian lewat School of Leader dibangkitkan semangat leadership-nya, keberanian bertanggung jawab. Dan yang terakhir, setelah jadi leader nggak boleh jadi leader terus, nah nggak ada yang menggantikan, tidak terjadi regenerasi. Setelah jadi leader dia harus ditarik ke atas jadi coach. Nggak boleh jadi leader lagi. Mereka yang sudah jadi ketua nggak boleh jadi anggota lagi, nggak boleh turun ke bawah, harus naik lagi jadi coach. Kayak polisi tuh, kan dipaksa Kapolres, Kapolsek itu ganti 2 tahun sekali ganti. Dengan begitu terjadi gerbongnya naik, regenerasinya terjadi dipaksa ganti. Ya, jadi memang harus berani terjadi banyak regenerasi.
secara terus-menerus. Nah, yang sudah di atas naik lagi jadi coach. Yang sudah jadi coach naik lagi nanti jadi shepherd atau gembala. Itu pikiran usulan saya. Mungkin gereja lain punya ide yang lain juga tidak masalah. Yang penting bagaimana supaya gerbong regenerasinya itu memaksa penyegaran. Memaksa orang baru juga masuk. Mungkin itu akan lebih bagus. Ya, demikian usulnya Bu Manda. Iya, makasih Pak. Idenya Sama-sama. bagus sekali. Semoga bisa dilaksanakan. Ini pas ada Pak Hamdani Penatua. Bisa bagaimana caranya School of Leadership itu dan pembinaan untuk calon-calon kader-kader yang lebih kita udah teropong untuk supaya dibekali ya dengan kemampuan-kemampuan kepemimpinan juga gitu. Ya. Oke, makasih Pak. Terima kasih. Ya, itu yang bisa ngobrak-abrik ya Pak Hamdani itu. Ya, jadi memotivasi yang punya potensi kepemimpinan itu Pak Hamdani yang sudah hafal itu siapa saja itu. Jangan ketawa senyum-senyum tok Hamdani itu. Biasa Pak, kalau saya sama Pak Yakob ya gitu Pak ngomongnya Pak. Iya. Ya Pak, terima kasih Pak. Usulannya sangat ini sekali relevan untuk apalagi setelah pandemi ya Pak. Kita perlu banyak kreatif dan juga perlu kepada esensi yang penting dalam berjemaat. Makasih Pak. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Makasih Bu Mahda. Mungkin di sini yang hadir boleh langsung daftar ke Bu Mahda kalau anggota KD Persekutuan Dewasa ada yang mau belajar, mau melayani, kan bukan harus yang jago ya Pak ya, tapi yang mau melayani. Betul Bu, jadi kita welcome sekali kalau ada yang bersedia melayani, kita akan sambut dengan sangat bergembira. Tidak akan ditinggal ya Bu Mahda tuh, kata Pak Paulus nggak boleh ninggal. Jadi coach. Baiklah, apa kita mau lanjut dengan ini atau ada lagi terakhir mungkin atau kita lanjut ya? Lanjut aja Bu. Lanjut ya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, sharingnya, masukannya, dan terutama banyak hal baru yang kita pelajari dari Pak Paulus bahwa kita itu dipilih oleh Tuhan, kita bersyukur untuk itu dan di dalam rumah yang kita sebagai keluarga, bagaimana kita juga gereja, bukan hanya gedungnya tapi kita semua bertanggung jawab sama sesama anggota keluarga Tuhan menjadikan gereja sebagai rumah kedua buat tidak hanya buat kita tapi buat teman-teman kita, saudara-saudara kita dalam Kristus. Tadi banyak yang baru ya, bagaimana konsistori yang ngitung nggak usah penatua katanya karena kita saling percaya. Biasanya penatua capek tuh Pak, disuruh jadi penatua karena hari Minggu sampai siang. Ini terobosan-terobosan yang berbeda. Mari saudara-saudara kita bersyukur untuk pembicaraan, perbincangan kita sebagai saudara-saudara dalam Kristus. Kita mau saat ini berdoa syafaat karena memang mungkin pengurus sudah sampaikan atau kita sampaikan begitu, gimana Bu Mahda ke Pak Paulus doa syafaat, karena kita memang juga tadi pagi mendampingi keluarga Poniman ya, Ibu Nani, salah satu penatua sulung GKI Puri yang dipanggil pulang kemarin. Kita udah mendampingi keluarga yang berduka tapi berpengharapan di dalam Kristus. Ada lagi Pak Bu Mahda yang atau sudah disampaikan ke Pak Paulus pokok-pokok doa syafaat? Iya, Bu Hera, mungkin Bu Hera bisa. Kemarin saya udah masukin, Iing udah sampaikan ke Pak Paulus. Ini ada tambahan Pak Gitama COVID. Pak Gitama sakit COVID. Ini suaminya Ibu Mahda lagi COVID sendirian di rumah di Jakarta. Anaknya Bu Hera ya juga si Dodo. Ada beberapa saudara kita juga yang positif. Kemarin saya sudah tulis itu Andreas Kristiono. Terus kemarin saya tulis WA. Halo Ing. Mohon Pak Paulus bisa pimpin kami semua dalam doa syafaat, Pak Paulus. Iya, tapi mohon maaf pokok doanya bisa di-share ke grup PIC itu enggak ya?
Pokok doanya supaya saya tidak salah menyebut nama-nama. Tadi sudah saya dengar keluarga Bu Nani, Poniman. Ya, Bu Poniman. Bu Hera bisa share ke WA di grup ICKD, Bu Hera. Sebentar ya, saya kemarin udah share di KD. Bentar ya. Saya soalnya pakai handphone. Beda ya. Pakai handphone. Kirim ke saya, nanti saya share. Nah, sudah itu. Udah. Ya, baik. Baik, kita masuk pokok doa ya. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin bersyafaat bersama-sama untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk Ibu Ratna, Ibu Pahlawati, Pak Hendrik, Pak Andreas Kristiono, Pak Gitama, dan Saudara Bernardo. Berkati ya Tuhan, supaya saudara kami yang sakit mendapat pemulihan dan perawatan yang baik, dan Tuhan berkarya melalui dokter, obat, keluarga, makanan, minuman, supaya terjadi pemulihan buat Bu Ratna, Bu Pahlawati, Pak Hendrik, Bapak Andreas Kristiono, Bapak Gitama, dan Saudara Bernardo. Tuhan, kami juga berdoa bersehati untuk memberikan, Tuhan berkenan memberi penghiburan buat keluarga Ronald yang sedang berduka karena Pak Ronald hari ini berpulang. Tuhan memanggil pulang ke rumah Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan penghiburan kepada keluarga yang berduka, supaya mereka dikuatkan, dihibur, diberikan pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Juga segala upacara yang terkait, termasuk upacara kremasi yang direncanakan, bisa berjalan dengan baik dalam pertolongan Tuhan, dalam penghiburan yang kuat dari Tuhan buat setiap anggota keluarga yang berduka. Tuhan, kami juga serahkan setiap pergumulan keluarga kami masing-masing, dan Tuhan menjaga, memberkati, dan melindungi. Dalam nama Yesus kami serahkan semua pokok doa kami ini. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Mari kita akan membawa pengucapan syukur kita melalui persembahan. Kita akan menyanyi sebagai persembahan kita juga dari NKB. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Mari kita bawa persembahan kita dipimpin oleh Ibu Yanti untuk doa persembahan. Maaf, Bu Dina. Oh, Bu Bu Dina Dina. bukan Bu Yanti. Oke, Bu Dina. Bu Dina. Boleh di-unmute, Bu Dina? Bagaimana kalau Bu Hera aja, Bu Hera? Oh, ini. Halo, iya, Oke, silakan iya, Bu Dina. iya. Persembahan. Selamat, ya, mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada siang hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur Tuhan. Semua ini yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Pasari Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biar kiranya Tuhan yang akan memberkati persembahan ini. Biar kiranya Tuhan persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau merayakan persembahan ini agar dapat digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkati juga anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini. Biar kiranya Engkau yang memberkati Tuhan.
kami menyerahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Dina. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Kita bawakan pujian. Inilah rumah kami, rumah kita bersama. Boleh nyanyi bareng deh ya. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Rame-rame yuk. Siapa yang menjalin Balap-balapan tanah apa, Pak? Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan berserta. Sejahtera semua sekeluarga bahagia. Buatlah rumah kami menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbau harum dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan berserta. Sejahtera semua sekeluarga bahagia. Terima kasih. Kita sudah di penghujung. Ini doa tutup dan berkat. Kita mohon Pendeta Paulus menyampaikan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan dan kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dengan segala pergumulan kami masing-masing dalam pertolongan-Mu. Biarlah dalam segala perkara kami bisa membangun keluarga kami masing-masing menjadi rumah damai, rumah sukacita, rumah berkat, rumah bahagia, rumah doa, rumah pengharapan, rumah penghiburan, dan rumah yang membangun, dan menjadi rumah yang nyaman. Demikian juga dengan gereja kami. Bila Tuhan memberkati supaya menjadi gereja yang nyaman dan membangun bagi setiap anggotanya, menjadi rumah kedua bagi setiap anggotanya. Kami serahkan hidup kami dan pergumulan kami dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mohon berkat Tuhan mengiringi kehidupan kami. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan memberkati saudara, meneguhkan saudara, membangun kehidupan saudara, dan menjadikan saudara berkat di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat. Tuhan beserta saudara, kini sampai sepanjang masa. Amin. 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 Kami serahkan kepada pengurus. Katanya mau foto bersama dulu nih sama bareng-bareng seluruh berkeluarga. Apalagi ada Pak Paulus nanti kalau ke Jogja jadi bisa ini. Siapa nih yang fotoin kita? Ayo buka muka-mukanya nih. Halo Pak Cungwi, Pak David. Ada Bu Lilis. Pak Teguh masih sama kita. Halo. Ada Bu Nila. Selamat siang, Bu. Siang. Ada Bu Yurike. Ini yang foto siapa nih, Bu Telina? Pak Santoso ya? Kok kalau depan kok Santoso. Nah, itu Pak Jakob. Buka kameranya, boleh. Bu Yurike. Halo. Banyak yang off cam ya. Ini Masih ada yang off cam. terima kasih Pak Andre. Udah malam juga tuh Pak Andre di New Zealand. Tuh Ezra ikut foto. Oke, saya foto ya. Ya, Bulan tuh di mobil. Bulan. Oke. Satu, Halaman 100, Bu, Pak Ko. ya, 1, 2,
Sebentar, nih halaman 1. Udah 1 halaman doang. Mas, lengkap. Oke, silakan. Yang berulang tahun katanya ya. Wes, siapa nih? Oktober ceria. Hari ini Pak Bangun, hari ini. And may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Party night, could feel the vibration. Lights are bright, we're feeling alright. We're dancing till the morning light. Happy birthday celebration. Everybody get the temptation. Once again, this is your night, and everyone feels right. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. Selamat buat semuanya. Ketemu Pak Bangun hari ini dan besok Pak Wisnu. Silakan Ibu Pengurus, Ibu Mahda. Bu Mahda masih mute. Terima kasih Ibu Marta. Ya, terima kasih banyak MC kita nih Bu Marta ya yang luar biasa sudah sering bantu KD untuk menjadi MC kita nih. Terima kasih banyak. Ya, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang menyempatkan hadir siang hari ini. Syukur pada Tuhan Yesus atas penyertaan dan kasih-Nya, maka acara siang hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan baik. Dengan tema gereja sebagai rumah kedua tempat di mana kita sebagai keluarga besar boleh saling mengasihi sebagai keluarga. Kita jadi tidak ada orang asing ya dalam gereja kita, dalam as a family kita nggak ada orang asing. Semua anggota keluarga yang kita kasihi dengan kasih Tuhan Yesus sendiri. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami atas nama Komisi Dewasa GKI Puri Indah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Pak Boksu ya, Pak Boksu Paulus Cahaya Purnama, Pak Paulus Lee dari GKI Gejayan yang telah melayani persekutuan Kades yang hari ini. Terima kasih ya Pak. Kita boleh mendapatkan berkat yang luar biasa dan kita bisa belajar melalui firman Tuhan yang telah disampaikan dalam persekutuan hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kami doakan semoga Pak Pendeta Paulus dan keluarga selalu diberi kebahagiaan, kesehatan, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak dan pelayanan Bapak sekeluarga. Terima kasih juga kepada Ibu MC kita, Bu Marta, yang siang ini luar biasa ya bersama satu paket dengan Pak Hamdani, Pak Penatua Hamdani yang sudah bersedia membantu kita sharing juga hari ini tentang pelayanan dan tentang gereja yang sangat menginspirasi kita sehingga diharapkan ada banyak anggota-anggota jemaat yang bersedia ya berpartisipasi dalam pelayanan sebagai satu keluarga besar GKI Puri Indah. Oke, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Marta dan Pak Hamdani. Sehat selalu, tetap semangat melayani Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekeluarga beserta anak-anak ya. Oke, tak lupa kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu saudara-saudari semua jemaat dan simpatisan GKI Puri Indah maupun yang
Non, Bu Rinda, ya, terutama yang telah meluangkan waktu hari ini, siang ini hadir untuk bergabung bersama kami. Kami ucapkan selamat datang kepada yang baru hadir mungkin. Semoga kita bisa bertemu lagi bulan depan, Persekutuan Komisi Dewasa, Sabtu terakhir setiap bulan. Kami undang kembali untuk hadir ya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih pada penatua pendamping Komisi Dewasa ya, yaitu Bapak Penatua Ardi dan Ibu Lilis Kosasih. Terima kasih kepada PIC kita, Ibu Hera yang sudah sangat bekerja keras untuk pelaksanaan siang hari ini, juga Ibu Inggriani, Bu Teolina, Bu Dina, dan semua yang belum disebut namanya, pengurus Komisi Dewasa yang sudah banyak membantu, menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Terakhir ada titipan pesan dari Ibu Hera bahwa minggu depan tanggal 6 November adalah HUT GKI Purinda yang ke-28. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir dalam perjamuan kasih setelah kebaktian 1 dan 2. Ini pesan sponsor ya, jemaat dapat berpartisipasi dengan membawa makanan dan minuman. Oh, jadi semacam potluck gitu mungkin ya. Sehingga kita bisa makan bersama dengan guyup, dengan akrab, makan bareng gitu istilahnya ya, as a family. Jadi supaya mengeratkan persekutuan kita, lebih mengeratkan lagi. Ya, akhir kata perkenankanlah kami juga mohon maaf yang sebesar-besar bulan depan untuk bulan depan. Iya, Konsep iya. bulan Oke, mohon maaf juga atas bila ada pelaksanaan kekurangan dalam acara hari ini, mohon dimaafkan. Oke, kami juga ingin Ibu Teolina untuk bulan depan acara Post Power Syndrome. Jadi untuk Persekutuan Komisi Dewasa bulan depan 26 November 2022 jam 1 sampai jam 5. Sampai jam 3. Sama ya waktunya dengan hari ini. Untuk tema Post Power Syndrome dengan narasumber Ibu psikolog ini ya, Dr. Randa Julia Sulaiman, MA. MA-nya aja 2 kali tuh saking pinternya. MA PhD psikolog. Jadi akan dibahas topik post power syndrome dari segi psikologi. Apa itu post power syndrome? Mengapa bisa terjadi dan apa sebabnya ya? Apa dampaknya dalam kehidupan keluarga, lingkungan dan juga terhadap diri sendiri kalau kita mengalami sindrom ini. Dan juga bagaimana cara kita mencegah atau mengatasinya. Jadi sebelum terjadi ya kita baiknya udah siap-siap gitu. Caranya bagaimana nih supaya kita tidak seperti saya, jangan sampai saya nanti mengalami sindrom post power syndrome ini. Bagus sekali pembicaranya. Mohon disiapkan waktu, catat tanggal mainnya, ditaruh di reminder supaya nggak ketinggalan acara ini. Juga nanti akan dipimpin moderator, ini mantan penatua senior kita Pak David Surtandi, sorry. Oke, jangan lupa hadir. Terima kasih banyak. Sekali lagi salam sehat selalu. Selamat siang semuanya. Monggo Bu Marta, kembali ke Bu Marta untuk tutup. Udah selesai ya, udah tutup. Siang semuanya. Ada mau bicara lagi masih ini? Oke, makasih banyak Ibu, Makasih Bu Nila, semuanya. Tante Bi, makasih banyak makasih, semua. Manda. Memberkati.